Ada 8 lembaga survei yang bulan Januari 2024 merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres. Menariknya, hanya sedikit lembaga survei yang mencatat elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran di atas 50%, melihat kecenderungan elektabilitas tiga pasang Capres di bawah 50% per Januari 2024. Diprediksi Pilpres 2024 bakal berlangsung 2 putaran. Hal menarik lainnya, pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud harus bertarung keras untuk mendapatkan tiket masuk putaran 2. Berdasarkan survei elektabilitas sejumlah lembaga, tampak elektabilitas Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud saling salib. Ada yang menempatkan elektabilitas Ganjar Mahfud di atas Anies Mohaimin, ada juga yang menempatkan elektabilitas Anies Mohaimin unggul dari Ganjar Mahfud. Melihat angka elektabilitas Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang bersaing, sulit diprediksi siapa yang akan masuk ke putaran 2 Pilpres 2024 selain Prabowo Gibran. Hal menarik lainnya, elektabilitas Anies Mohaimin cenderung mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2023 lalu. Tentunya ini harus diwaspadi baik pasangan Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran. Sedangkan elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Berikut elektabilitas Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Berdasarkan survei terbaru Januari 2024 seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com di artikel berjudul 8 hasil survei Capres Januari 2024. Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud siapa yang unggul? 1. Laboratorium Psikologi Politik UI. Survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang dilakukan pada rentang waktu 8 Januari 2024 sampai 16 Januari 2024 memotret elektabilitas Capres 2024 terkini. Hasil survei Laboratorium Psikologi Politik UI menempatkan elektabilitas Prabowo Gibran di posisi pertama dengan angka 43,9%, disusul pasangan Anies Mohaimin di posisi kedua dengan angka 27,2%. Selanjutnya di posisi ketiga ditempati Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 25,9%. Selanjutnya sebanyak 2,8% responden menyatakan belum menentukan pilihannya. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.810 responden yang berasal dari 34 provinsi dengan proses pengambilan data secara tatap muka dengan pengisian menggunakan mobile apps. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error atau MOE, sekitar 2-30% pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Polling Institute melakukan survei terbaru pada 15 hingga 16 Januari 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran masih unggul dibanding elektabilitas Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran mengantongi elektabilitas 48,7%, disusul Anies Mohaimin 23,0%, dan Ganjar Mahfud 20,9%. Survei ini melibatkan 1.219 responden, yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Populasi survei, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki sambungan telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing, RDD, dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.219. Responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, dan asumsi simple random sampling. 3. SPIN, Survei Polling Indonesia. SPIN, menggelar survei terbaru pada 8 hingga 14 Januari 2024. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara nasional, terungkap elektabilitas Prabowo Gibran unggul di angka 50,9%, kemudian disusul Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 23,5%. Selanjutnya Anies Mohaimin di posisi ketiga dengan angka 18,7%. Survei melibatkan 2.178 responden menggunakan teknik multi-stage random sampling. Angka margin of error kurang lebih 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
4. Carta Politika. Berdasarkan survei nasional terbaru Carta Politika yang digelar 4 hingga 11 Januari 2024 diketahui elektabilitas Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud belum ada yang mencapai 51%. Dalam survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan angka 42,2%, disusul Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 28%, dan di posisi terakhir pasangan Anies Mohaimin dengan elektabilitas 26,7%. Dalam survei ini diketahui sebanyak 3,1% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei diketahui melibatkan 1.220 responden berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Survei Carta Politika ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan secara tatap muka dengan margin of error di angka 2,82%. 5. Lembaga Survei Indonesia, LSI. Survei terbaru LSI dilakukan pada 10 hingga 11 Januari 2024. Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan angka 47%. Kemudian elektabilitas Anies Mohaimin berada di posisi kedua dengan angka 23,2%. Dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan angka 21,7%. Kemudian sekitar 8% responden belum menunjukkan pilihannya. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon celpone. Sekitar 83% dari total populasi nasional. Sampel sebanyak 1.206 responden dipilih secara acak melalui metode double sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Margin of error survei diperkirakan 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. 6. LSI Denijaya. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denijaya melakukan survei terbaru pada 3 hingga 11 Januari 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan angka 46,6%, disusul Ganjar Mahfud dengan angka elektabilitas 24,8%, dan Anies Mohaimin angka elektabilitasnya 22,8%. Kemudian tercatat 5,3% responden yang belum menentukan pilihan. Survei ini melibatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini 2,9%. 7. Poltreking Indonesia. Menurut survei nasional terbaru Poltreking Indonesia yang digelar 1 hingga 7 Januari 2024, elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan angka 46,7%. Kemudian disusul Anies Mohaimin dengan elektabilitas 26,9%. Serta Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan elektabilitas 20,6%. Survei ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 7 Januari 2024 dengan metode wawancara langsung atau tatap muka langsung dengan responden terpilih. Survei menggunakan multistage random sampling dengan jumlah 1.220 responden. Margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 8. Indikator politik. Indikator Politik Indonesia melakukan survei terbarunya pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan angka 45,79%. Disusul Anies Mohaimin 25,47%, dan Ganjar Mahfud di posisi 3 dengan elektabilitas 2,96%. Dari temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan elektabilitas dari pasangan Anies Cak Imin, sementara elektabilitas Prabowo Gibran mengalami stagnasi, dan Ganjar Mahfud mengalami penurunan elektabilitas. Hal tersebut bila dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan 27 Oktober 2023 sampai 1 November 2023, di mana elektabilitas Anies Cak Imin pada Oktober-November mencapai 24,4%, Prabowo Gibran 39,7%, dan Ganjar Mahfud 30,0%. Kemudian berdasarkan survei indikator periode 23 November 2023 sampai 1 Desember 2023, elektabilitas Anies Cak Imin sebesar 22,8%, Prabowo Gibran 45,8%, dan Ganjar Mahfud 25,6%.
Diketahui populasi survei ini seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling, jumlah basis dalam survei sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan oversample di 13 provinsi, sebanyak 13 provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden, dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error MOE, sekitar 2% pada tingkat kepercayaan 95%, sementara MOE di wilayah oversample Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 5% pada tingkat kepercayaan 95%, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten masing-masing sampel 350 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 3% pada tingkat kepercayaan 95%, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 5,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Aceh dan Sulawesi Utara masing-masing 250 responden memiliki toleransi kesalahan, MOE, sekitar 6,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih, spot check. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.